Tapi kayaknya ngelihat PSG yang belum kedatangan pemain-pemain intinya seperti Angel Di Maria, Marco Verratti, kayaknya Halo, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Jadi di episode kali ini kita akan membahas khusus untuk IMPL Fantasi, di mana di IMPL Fantasi di episode kali ini akan kita bedah pertandingan antara Troyes melawan PSG. Nah, sebelum kita memulai pembahasan dan kita bedah jauh lebih dalam lagi, gue pengen mengajak teman-teman untuk mendownload MPL Fantasi, di mana MPL Fantasi itu adalah game olahraga sepak bola di mana kita menyusun tim terbaik harus membutuhkan strategi dan analisa seperti itu. Nah, caranya gimana untuk mendownload? Gue lempar ke saudara Raka. Gimana, Rak? Cara downloadnya adalah lu tinggal ketik id.mpl.live/fantasy, kemudian masukkan ke halaman mukanya. Nah, di situ nanti ada opsinya langsung tuh download sekarang. Nah, itu tinggal lu klik aja, nanti akan terdownload aplikasinya dan tinggal lu install tuh di HP lu. Gitu. Nah, untuk alasan-alasannya kenapa sih harus lu memainkan MPL Fantasi? Kenapa? Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus mendownload MPL Fantasi. Alasan yang pertama adalah pecinta sepak bola disuguhkan dengan berbagai macam liga yang ada di MPL Fantasi. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Champion juga ada gitu. Jadi banyak banget liga-liga besar yang ada di MPL Fantasi dan kalian pasti dibanjakan sama fitur-fitur liganya. Dan yang kedua adalah kita memang berkompetisi di MPL Fantasi ini. Ada kompetisi, ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Di mana berlian kemenangan ini senilai Rp200. Dan berlian kemenangan ini dapat kita konversikan ke GoPay atau link aja. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak? Kita tinggal pilih yang namanya Mega Big Trophy. Mega Big Trophy itu apa? Mega Big Trophy biasanya kalau di kalangan sepak bola kita tuh kenal dengan partai big match gitu, pertandingan besar. Itu ada pilihannya kok, tinggal kita pilih dan menangkan hadiah berlian kemenangannya dengan jumlah yang banyak. Nah, alasan ketiga, nonton bola lu jauh lebih seru. Kenapa? Karena tim yang lu susun adalah tim yang akan lu pilih di pertandingan MPL Fantasi ini. Jadi caranya mudah. Lu tinggal pilih list-list pertandingan yang ada di MPL Fantasi. Nah, tinggal lu pilih, nanti lu susun tim terbaik lu di MPL Fantasi. Nah, untuk alasannya tadi udah. Nah, jadi tunggu apa lagi? Segera download dan mainkan MPL Fantasi. Nah, tapi pertanyaannya sebelum selain MPL, di MPL ini selain ada permainan fantasi sepak bola khususnya yang biasanya kita omongin nih, ada apa aja sih sebenarnya di MPL? Nah, sebenarnya banyak banget nih di aplikasi MPL ini game-game lainnya nih, game-game yang menurut gue itu mengisi waktu luang lu gitu. Lu lagi bosen, terus lu buka HP, scroll sosial media, isinya pada tweet war, pada perang-perang, orang-orang protes, orang-orang berdebat gitu, karena gue pengen happy aja, mainkan aja MPL gitu. Di MPL ini permainannya ada, kalau suka main biliar ada pool, kemudian yang untuk ketangkasan itu ada fruit dart, fruit chop, kemudian untuk yang suka berpikir ada speed chess gitu. Terus ada yang puzzle juga macam Onet gitu. Jadi banyak banget permainan-permainan di MPL. Nah, dan juga di permainan-permainan itu, lu juga bisa mendapatkan berlian kemenangan juga. Jadi nggak cuma dari MPL Fantasi, tapi dari semua permainan itu lu bisa mendapatkan berlian kemenangan yang tentunya juga bisa ditukarkan ke GoPay ataupun link aja. Jadi banyak banget nih kesempatan lu untuk memenangkan berlian kemenangan dan mendapatkan banyak hadiah gitu dari MPL. Jadi ya tunggu apa lagi, segera download, registrasi, mainkan dan menangkan banyak berlian kemenangan di MPL. Oke, udah dijelasin kan tadi sama Raka dan sama gua. Jadi tunggu apa lagi?
lu jangan lewatkan keseruannya. Sekarang lu download aja aplikasinya. Sekarang kita langsung masuk aja ke hidangan utama kita, pertandingan Troyes versus PSG. Nah, kalian pasti bingung dalam menentukan tim terbaik kalian itu. Pilihannya memang lumayan agak ini ya, bervariasi ya. Tapi kita coba memberi kalian masukan dengan pemilihan dari kita. Nah, untuk formasi kita memakai formasi 3-4-3. Di posisi kiper itu ada kiper PS Donnarumma. Donnarumma sendiri ini kalau gua lihat kemarin di Euro, pemain terbaik di kiper ya siapa lagi kalau bukan Donnarumma gitu. Kemarin memang di Euro penampilannya sangat spektakuler ya menurut gua untuk seorang kiper, dan memang cukup berhasil mengamankan gawang Italia dari gempuran-gempuran dan kebobolan ya. Dan Donnarumma sendiri ini memang baru masuk ke PSG. Ini pasti menjadi starter baik lah untuk memulai awal di musim depan dengan Donnarumma di posisi kiper. Oke, itu aja sih dari gua. Kemudian ada di posisi back itu ada 3 back. Ada Salmier. Gimana? Salmier ini sebenarnya kita perlu analisanya lebih dalam ya, karena ini pemain dari tim Troyes. Untuk info, Troyes ini dia juara dari League 2. Dia juara League 2, terus juga kegolannya sedikit. Dan kita ngambil, walaupun kita ngutamainnya pemain PSG karena memang ya kita tahu sendiri kekuatan PSG seperti apa. Jadi kita ngambil hanya 4 pemain dari Troyes. Yang pertama di back yaitu Yohan Salmier. Dia ini back tengah gede gitu ya. Sering menghalau bola dan poin di MPL tuh bisa kemungkinan besar. Apalagi kemarin dia nyetak gol di uji coba 1 gol. Jadi untuk aerial threat tuh bisa bagus lah. Dia kemarin di League 2 melakukan 35 pertandingan lalu mencetak 2 gol. Jadi sering melakukan lah, lumayan cukup bagus sih kalau 2 gol itu sebagai back tengah ya. Back tengah. Dan pasti dia jaminan inti gitu. Troyes nggak bisa rotasi. Oke, next. Iya, susah rotasi. Kemudian ada back kedua kita itu ada pemain PSG, Hakimi. Gimana, Rak? Nah, ini juga salah satu pemain baru ya yang diambil dari tim sekotanya Donnarumma, yaitu Inter Milan. Diambil dari Inter Milan, Achraf Hakimi. Itu dia kita belum tahu ya, belum bisa melihat sejauh mana dia di PSG karena kan dia untuk PSG itu hanya baru bermain 3 pertandingan saja ya. Dan itu bermainnya nggak full. Dia cuma main di 2 pertandingan pertama main 1 babak masing-masing, dan yang pertandingan yang terakhir itu dia main sampai 70 menit lawan Sevilla. Nah, di pertandingan yang kedua itu dia berhasil mencetak gol. Nah, dan kita tahu nih Achraf Hakimi itu kan memang diproyeksikan untuk menjadi pemain inti dong, tentunya dong. Jadi pasti dia pasti akan besar kemungkinan dia akan dimainkan kecuali ada cedera di friendly ataupun di latihannya gitu. Dan di Serie A sendiri dengan Inter di musim lalu dia berhasil mencatatkan catatan impresif juga nih. Dia berhasil berkontribusi 7 gol dan 8 assist. Di mana itu didapatkan dari 29 pertandingan. Itu jadi Hakimi ini punya kemampuan untuk overlapping yang sangat bagus. Jadi dia memiliki kemampuan menyerang yang bagus, dribble yang bagus, dan juga punya visi untuk memberikan passing kunci ke lini depan yang sangat bagus gitu. Jadi Hakimi dari PSG untuk defender wajib banget sih untuk dipunyain gitu. Oke, next ada Kurzawa. Aduh, ini pemain-pemain yang baru gue dengar nih namanya. Kurzawa sama saudara Kurzawa. Netizen kita. Saudara netizen. Kurzawa nih, gue ini dikit ya. Dia back senior ya. Ya enggak senior banget sih, 28 tahun, back yang sudah matang. Baik, koreksi gue kalau salah, dia kayaknya di PSG sering mainnya sebagai
ini ya, apa namanya, back tengah tapi yang posisi kiri ya, 4-4-2 kan ya si PSG mainnya. Jarang sih, jarang main 3 back ya, malah main 4 back. Dia memang ke back kiri, tetap back kiri, tapi back kirinya tetap suka maju-maju gitu dia. Oh iya, oke. Iya, Nah, si Kurzawa dia ini kayak gitu. si Kurzawa ini dia juga punya mirip-mirip lah, dia mirroringnya si Hakimi ya. Dia punya attacking threat yang bagus dengan walaupun posturnya juga agak tinggi ya, beda dengan tipikal sayap back sayap di La Liga ataupun di Liga Inggris ya, kalau di Jerman nih dengan postur yang bagus. Dan kemarin pun di di PSG musim lalu dia catatannya sebenarnya ya biasa-biasa saja, tapi dia itu adalah salah satu pilihan utama tim dari siapa pelatihnya PSG itu? Pochettino. Sebelumnya Pochettino. Sebenarnya utamanya si Bernard, tapi belum tentu balik nanti untuk di tanggal 8. Jadi kita ngambil Kurzawa. Sebenarnya si Bernard utamanya, tapi karena Bernard kemungkinan belum balik ya dari Copa. Kayaknya yang dipasang si Kurzawa gitu. Jadi kita ngambilnya Kurzawa utamanya karena di uji coba terakhir Kurzawa yang dipasang sama Hakimi. Oke. Next, kita lanjut ke posisi tengah ya. Ini ada pemain Troyes, Renaud Ripart, pemain berusia 28 tahun. Nah, Renaud Ripart ini perlu pelajaran juga lebih dalam ya buat nyari tahu dia ini siapa. Dia ini pemain baru yang dibeli oleh Troyes. Dari tim Nimes kan, awalnya dia dipinjemin ke tim Bastia, dipinjam, nyetak 4 gol dari 12 pertandingan. Sebenarnya ini posisinya dia penyerang, tapi di MPL diposisikan sebagai midfielder, berarti kan out of position. Sangat menguntungkan. Jadi kita ambil nih, dia pemain baru, apalagi kemarin uji coba terakhir dia mencetak 1 gol. Kayaknya bakal menjadi tumpuan 2 striker Troyes dah. Strateginya Troyes sekarang pakai 2 striker. Gitu. Si Renaud Ripart ini. Next ada Cambos. Nah, Dylan Cambos ini juga dia pemain muda, attacking midfielder yang kreatif ya, karena masih muda dan posturnya nggak terlalu gede-gede banget sih, cuma 177. 23 tahun kreatif, iya masih muda. Kemarin dia bermain 36 pertandingan, berarti kan ketahuan pasti inti nih, dan berhasil menyetak 1 gol, gitu. Kita melihat Troyes yang penting kan dari inti dulu ya, kita ngambil dulu si Dylan Cambos. Terakhir kita juga kemarin analisa, dia di uji coba berhasil nyetak 1 gol juga. Oke, next. Nah, ini nih ada mantan terindah Bayu. Wijnaldum. Wijnaldum. Ya kita tahu dia baru ditransfer dari Liverpool ya. Gratis ya, Bay? Gratis, tapi gajinya gila-gilaan. Iya, gajinya gila-gilaan. Karena kan memang kemarin pun masalah di Liverpool, kenapa dia tidak perpanjang kontrak, karena nego gajinya nggak kunjung sepakat kan. Nah, Wijnaldum ini sebenarnya bukan nggak tahu ya. Gue melihat dia seperti tipikal pemain tengah yang destroyer ya, bukan box dan sedikit box to box sih. Iya nggak sih? Si Wijnaldum ini gini, dia bisa semua loh, Rak. Dia bahkan di Belanda bisa attacking. Iya benar. Bisa box to box, bisa penghancur. Kemarin juga bagus kan mainnya di Belanda. Iya, just sebagai attacking midfielder. Tapi kayaknya ngelihat PSG yang belum kedatangan pemain-pemain intinya seperti Angel Di Maria, Marco Verratti, kayaknya Wijnaldum yang paling siap. Karena dia udah training dan kayaknya diposisiin untuk lebih menyerang di pertandingan pertama kali ini gitu. Nah, ini poin kan penting juga nih kalau misalkan ini pasti dipersiapkan untuk adaptasi dulu ya di pertandingan kali ini gitu. Iya. Dan kebetulan lawannya juga Troyes kan. Jadi ajang kesempatan untuk beradaptasi juga untuk pemain baru. Dan memang di MPL ini salah satu strateginya. Kenapa dibilang game adu strategi? Ya karena seperti ini gitu. Kita nggak bisa tuh cuma lihat yang jago Di Maria, yang jago Verratti gitu. Kita juga harus bisa menganalisa udah pada balik belum tuh untuk di League One gitu. Karena yang sekarang yang kita tahu posisinya masih pada berlibur gitu, dan dari kondisi berlibur untuk mengembalikan stamina kan butuh waktu juga tuh, butuh beberapa kali sesi latihan. Itu yang kita masukin juga ke analisa sekarang. Ada
Drexler. Julian Drexler, pemain dengan 27 yang sudah mencapai 27 tahun dan kemarin tidak dipanggil di Euro ya. Jadi pasti kondisinya Iya, nggak fit dipanggil. dong. Iya. Tentu sangat punya stamina yang bagus dan juga dia selalu bermain di friendly-nya PSG ini, dia selalu bermain sudah 5 pertandingan dia selalu bermain kan. Dengan 1 gol dari 5 pertandingan. Kalau selalu bermain dan even di 3 pertandingan terakhir ini dia main di atas 70 menit ya, dan sempat 1 kali main full time gitu. Jadi dengan yang tadi kita jelasin, dengan midfielder PSG pilihannya juga terbatas dari starting 11 yang biasanya, ya ini Drexler pun menjadi pilihan yang bijak sih untuk melawan Troyes di pertandingan pertamanya PSG, karena Troyes yang biasa main di kanan itu punya kemampuan dribbling dan takes on yang bagus ya. Drexler juga merupakan salah satu pemain yang cukup lincah, dan kemarin di Liga di PSG pun dia musim kemarin dari 12 pertandingan dia mencetak 4 gol dan 3 assist. Jadi ini pemain yang cukup kontribusinya juga cukup tinggi untuk PSG saat dimainkan gitu. Tapi memang Drexler nih kebanyakan nggak terlalu sering dimainkan juga ya di PSG gitu. Tapi untuk besok dengan pemilihan midfielder yang terbatas, ya Drexler pasti akan memberikan menunjukkan kemampuannya bahwa dia memang belum habis gitu di umurnya yang 27 tahun ini. Next ada 3 striker. Yang pertama ada Tosgar. Nah, Yohan Tosgar ini walaupun di aplikasinya dia termurah 8 harganya, value-nya, tapi dia ternyata top skornya Troyes. Di League 2 dia jadi top skor nomor 3. Berhasil menyetak 16 gol. Si Yohan Tosgar ini penyerang Tunisia, walaupun umurnya udah 34, tapi dia yang jadi tumpuan utamanya tim Troyes. Nomor 9-nya, Fox on the box-nya di tim Troyes. Jadi kalau Tosgar striker, terus juga kondisinya lagi fit, nggak ikut piala-piala apa-apa, udah pasti dimainkan. Apalagi uji coba kemarin sempat bermain kan, gitu. Next ada striker PSG, Mbappe. Mbappe jauh banget ya ininya. Kalau ngeliat dari Mbappe. Piala Dunia tahun kemarin, kita compare ke Euro, jauh dari harapan sih menurut gua sih. Tapi ini lawannya Troyes dan beda. Dia memang tampilannya bakal bisa ngacak-ngacak. Kita sebenarnya kepikiran juga Neymar, tapi kayaknya Neymar bakal telat datang dibandingkan Mbappe. Mbappe kalau main besok kayaknya bisa nyetak 3 gol bahkan hat-trick tuh nggak kaget kita besok lawan Troyes. Selanjutnya ada Icardi. Kemarin sempat juga digosipkan untuk di isu transfer ke Juventus ya, ditukar sama Ronaldo ya. Iya, jadi kayak begitu. Isinya begitu, tapi belum tahu nih. Cuman karena belum datangnya Neymar dan Angel Di Maria, kayaknya Icardi masih menjadi tumpuan dulu di awal-awal. Karena kan transfer pemain sampai bulan Agustus akhir. Untuk di awal-awal nampaknya si Icardi bakal dimainkan dulu, apalagi di pertandingan lawan Troyes ini. Karena semenjak uji coba kemarin dia yang jadi tumpuannya si Icardi. Kita boleh lah kalau ngelawan Troyes bisa ngambil Icardi ini. Dia bakal menjadi striker berdua bersama Mbappe. Ya walaupun musim lalu nggak jadi striker, nggak jadi utama ya. Malah Neymar sama Mbappe kan. Iya. Kayaknya sih. Untuk awal-awal ini Icardi sih kita ambil sebagai striker kita. Oke. Kapten kalau dari kita Kylian Mbappe. Kapten Kylian Mbappe. Itu dikali 2 ya kalau di MPL Fantasi. Untuk Vice-nya kita rekomendasi Icardi atau Drexler. Yep. Dikali 1,5 poinnya. Ya. Dikali 1,5 poinnya. Yoi. Oke. Untuk episode kali ini kita sudah membedah untuk pertandingan MPL Fantasi antara Troyes melawan PSG. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tampilkan di episode kali ini bisa menjadi sedikit gambaran lah buat tim MPL kalian. Dari Bayu ada yang mau ditambahkan atau Raka? Nggak, gue cukup. Kalau dari gua ya udah, silakan nikmati pertandingan. Dan ini League Am paling pertama ya, dia liga paling pertama duluan mulai gitu. Jadi
bakal dimulai pertama PSG lawan Troyes. Kayak harusnya PSG bisa menang banyak. Jadi kita ngedukung Harusnya bisa PSG. Gitu. Buat teman-teman Oke. silakan bermain MPL Fantasi karena seru dan bisa mendapatkan berlian kemenangan yang bisa ditukarkan dengan GoPay dan link aja. Oke. Untuk Amin. episode kali ini cukup. Nikmati gamenya, have fun, dan sampai jumpa lagi. Dadah.